Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali di pertemuan 5 kali ini. Masih membahas tentang syahadatain yang bertema fungsi syahadatain itu sendiri. Fungsi adalah kegunaan atau manfaat sesuatu hal. Fungsi biasanya digunakan untuk kata benda, sedangkan untuk kata kerja fungsi berarti pengaruh. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang secara individu maupun terhadap kehidupan masyarakat secara sosialnya. 1. Ahamiyah syahadah, kepentingan bersyahadah. Jadi apa sih pentingnya syahadatain bagi seseorang itu gitu, maksudnya kayak gitu. Apa sih pengaruh buat dia, apa sih fungsinya syahadatain buat dia itu gitu. Nah, syahadatain adalah rukun Islam yang pertama, seperti yang telah dijelaskan di minggu kemarin ya, di materi sebelumnya, bahwa syahadatain itu merupakan rukun pertama dalam rukun Islam ya. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun iman dan agama. Seperti yang telah dijelaskan juga bahwa ketika seseorang telah bersyahadat, maka sempurnalah amal-amal setelahnya gitulah ya. Nah, rukun Islam kan ada 5 ya, ada syahadat, salat, zakat, puasa, dan kemudian yang terakhir adalah naik haji. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan sholat tanpa dia bersyahadah, sia-sialah amal tersebut ya, kecuali ketika dia bersyahadah dulu baru melaksanakan sholatnya, zakatnya, puasanya, nah sempurnalah amal dia gitu ya. Contohnya ketika seseorang yang mau masuk Islam tiba-tiba dia sholat, zakat, puasa, itu tidak akan ada artinya kan. Tapi ketika dia yakin nih bahwa Islam itu satu-satunya agama, Allah menjadi Tuhannya, kemudian dia bersyahadah, melaksanakan sholat, zakat, puasa, nah itu dinamakan amal yang diterima dan sempurna. Syahadatain ini menjadi ruh, inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu sangat penting syahadah dalam kehidupan muslim. Sebab-sebab kenapa syahadah itu penting bagi kehidupan muslim adalah yang pertama, syahadah itu adalah pintu masuknya ajaran Islam. Jelas ya, ini telah dijelaskan di materi sebelumnya. Yang kedua, intisari ajaran Islam. Yang ketiga, dasar-dasar perubahan menyeluruh. Yang keempat, hakikah dakwah para rasul. Ketika rasul itu berdakwah, yang pertama kali didakwahkan kan tentang syahadatain ya. Ketika Rasulullah diutus menjadi seorang rasul di Mekah, Rasulullah terus mendakwahi keluarganya yang terdekat, kemudian sahabatnya, sampai kepada dedengkotnya orang-orang kafir gitu ya. Yang didakwahkan itu adalah syahadatain, karena syahadatain adalah pintu gerbang masuknya ajaran Islam. Nah, kemudian yang kelima adalah syahadatain keutamaan yang besar. Madakhal illa Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Syahadatain membedakan manusia antara muslim dan kafir ya. Nah, ini sudah jelas sekali ya, ketika seseorang mau masuk ke dalam Islam, kemudian dia sudah percaya, yakin bahwa Allah itu menjadi satu-satunya Tuhan yang dia sembah, kemudian dia bersyahadat, kemudian dia menjadi seorang muslim. Jelas kan perbedaannya antara dia sebelum bersyahadat dan ketika dia sudah bersyahadat gitu ya. Tuh. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah rububiyah di alam arwah. Tetapi ini saja belum cukup. Untuk menjadi muslim, mereka harus bersyahadah uluhiyah dan syahadah risalah dunia. Oke. Khulasat ta'lim Islam, kefahaman muslim terhadap Islam.
Kefahaman Muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tiga hal prinsip syahadatain. Yang pertama, pernyataan la ilaha illallah merupakan penerimaan, penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. Kemudian melaksanakan minhajilah merupakan ibadah kepadanya. Yang kedua, menyebut Muhammadur Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti minhajilah. Kemudian yang terakhir adalah penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya, gitu ya. Ketika seseorang itu sudah melaksanakan syahadatain, dia sudah paham bahwa konsep hidupnya itu seperti apa sih, gitu kan. Tidak akan mungkin Allah menciptakan manusia itu dengan sia-sia ya, pasti ada tugasnya, ada panduannya, gitu kan ya. Kita sebagai muslim, gitu kan, panduannya apa? Al-Quran, gitu ya. Ketika seseorang sudah melaksanakan syahadatain, gitu kan, berarti dia sudah mampu menerima konsekuensinya dong, bahwa dia itu mampu taat, mampu mengikuti panduannya, yaitu Al-Quran, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran tersebut mengatur bahwa hubungan manusia dengan Allah itu seperti apa, gitu. Mengatur bahwa dia kepada dirinya sendiri itu juga seperti apa, dan bahkan kepada masyarakat luas pun itu sudah diatur ya di dalam Al-Quran. Asasul inqilab, dasar-dasar perubahan. Syahadatain mampu merubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. Ini sudah dijelaskan ya. Oke. Asasul inqilab lagi. Oke, ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Sikap konsisten terhadap syahadatain tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain, sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang kufur menjadi beriman, yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid, yang sesat mendapat hidayah. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Oke. Perbedaan umat muslim terdahulu dengan yang sekarang itu, nah, umat manusia ketika didakwahi oleh Rasul tuh, di zaman Rasul ketika didakwahi untuk bersyahadat, ya mereka menerima gitu, kemudian mengikuti panduannya. Nah, bedanya dengan zaman sekarang ketika sudah ini nih ada apa sih ya, panduannya ya tetap banyak yang menolak ya. Bahkan kezaliman di zaman sekarang itu sungguh luar biasa, gitu ya. Hakikat dakwah Rasul. Setiap Rasul semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Makna syahadah yang dibawa juga sama, yaitu la ilaha illallah. Dakwah Rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah saja. Oke. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, visinya sama ya, itu mendakwakan tentang syahadah. Makna syahadah yang dibawanya juga sama, yaitu la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Dakwah Rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian kepada Allah saja ya. Jadi kenapa sih sering gitu kan di garis besari kayak bahwa pengabdian itu kepada Allah saja? Kenapa? Bahwa saya mah gitu kan ya tetap nyembah mah ke Allah aja gitu. Padahal nah, pengabdian kepada selain-selainnya juga bisa jadi gitu ya. Kayak zaman dulu kan oke nih menyembah Allah, tapi kan ketika dia itu kikir terhadap hartanya, dia seolah-olah menjadikan hartanya itu menjadi Tuhannya ya. Jangan zaman dulu ya, zaman sekarang juga banyak gitu ya.
Jadi oke nih ucapannya saya menyembah Allah saja gitu ya, tapi ketika dia disodori harta, dia disodori perhiasan, disodori duniawi, maka teralihkan gitu ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Fadailul a'dim, ganjaran yang besar. Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. Misalnya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, rezeki yang halal, dan keutamaan yang lainnya. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan siksaan di dunia ataupun di akhirat. Nah, syahadah itu mempunyai, ketika seseorang bersyahadah, dia mempunyai ganjaran yang besar ya. Dari mulai Allah menjamin bahwa kita itu bahagia di dunia dan di akhirat, kemudian dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan dengan orang-orang yang soleh ya. Gitu. Fungsi individual. Nah, syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan secara perorangan. Syariat Islam yang ada dalam rukun Islam. Pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah, sedangkan aplikasinya sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Maksudnya kayak syahadah itu tidak bisa diwakilkan ya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain gitu. Ketika seseorang yakin bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar dan Allah menjadi satu-satunya Tuhan yang dia sembah, maka dia bersyahadah sendiri gitu ya. Dan syahadah itu kan mewakili amal-amal kita selanjutnya, rukun-rukun Islam selanjutnya, menyempurnakan ibadah kita juga. Jadi syahadah itu tidak bisa diwakilkan, yaitu dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Begitupun di akhirat nanti, syahadah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sendiri-sendiri. Oke. Nah, secara perorangan pelaksanaan syariat syahadatain berfungsi, yaitu 1. Membebaskan dosa masa lalu, 2. Membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nah, selain Allah menjamin bahwa dia itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari mara bahaya, Allah menjamin juga ketika seseorang itu bersyahadat, Allah membebaskan dosa yang masa lalu sebelum dia bersyahadat. Kemudian membebaskan dia dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan itu apa sih? Apakah harus dalam bentuk perang atau gimana? Tidak. Tapi ketika dia meyakini sesuatu selain Allah menjadi Tuhannya, itu bentuk penjajahan juga ya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika seseorang itu disodori harta, perhiasan, duniawi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu bersyahadah, maka Allah membebaskan dia dari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Iya sih, kita di dunia gitu kan, kita butuh dunia, tapi secukupnya saja. Dan tidak menjadikan dunia tersebut itu ada di dalam hati kita gitu. Fungsi sosialnya. Fungsi sosial itu secara menyeluruh ya. Fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Transaksi sosial ini menimbulkan ikatan sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat muslim. Unsur masyarakat muslim: ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah bersyahadah ya, otomatis dia juga mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai lingkungan baru, yaitu masyarakat muslim secara kafah ya, dan mempunyai ikatan sosial juga gitu. Fungsi sosial muslim: apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya dia berkewajiban melaksanakan aturan dan ajaran yang ada dalam al-Islam, yaitu Al-Quran yang menjadi panduannya. Secara sosial, seorang muslim berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran Islam. Fungsi syahadatain.
Fungsi individual syariat syahadatain dilaksanakan secara perorangan individual. Fungsinya yaitu 1. Menghapuskan dosa masa lalu, kemudian membebaskan diri dari segala penjajahan. Nah, ini fungsi sosialnya. Syahadatain adalah syariat Islam secara sosial berfungsi sebagai transaksi, ya sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Apabila syahadatain dilaksanakan, maka akan menghasilkan umat yang berkeinginan 1. Mewujudkan cita-cita hidup, yaitu tegaknya syariat Islam. 2. Merealisasikan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran. Kemudian mewujudkan wilayah hukum, tempat terlaksananya syariat Islam. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.